Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Sobat Fresh Juice yang saya cintai. Dalam teks Injil hari ini ada satu ayat yang menarik. Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Saudara-saudari yang terkasih, teks ini menarik bagi saya karena justru teks ini kadangkala disalahpahami dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengkhotbahkan teologi kemakmuran seakan-akan bahwa teks ini berbicara tentang uang, tentang materi, tentang kekayaan, tentang kehormatan, tentang kemuliaan duniawi. Teks ini tidak berbicara tentang itu. Teks ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur yang ada di Matius 13 ayat 1 sampai 8. Dan di Matius 13 ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang benih sabda Allah yang ditaburkan. Dan benih itu kita pahami sebagai iman. Inilah harta kekayaan yang sesungguhnya, yakni iman. Iman ini yang membuat rasul-rasul dari takut menjadi berani untuk mewartakan Injil. Iman ini yang membuat gereja perdana, umat gereja perdana, walau di tengah banyak tantangan, kesulitan, penganiayaan, bahkan pembunuhan, mereka tetap percaya dan tetap berharap. Iman ini yang walaupun digonjang-gancingkan oleh begitu banyak pengajaran sesat, tetap bertahan. Apa itu iman ini? Yakni iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sebagaimana yang diajarkan oleh gereja Katolik. Itulah benih iman. Maka berbahagialah kita semua yang telah melihat, mendengar, dan percaya dengan iman ini. Dan berbahagialah kita jika ketika kita melihat, mendengar, dan juga bertumbuh karena iman ini. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus dalam teks atau perikop Injil hari ini. Banyak orang, banyak nabi ingin mendengar rahasia iman ini. Tapi nabi-nabi sebelum zaman Tuhan Yesus, mereka tidak bisa mendengarnya. Mereka ingin melihat, tapi mereka tidak bisa melihatnya. Sedangkan kita saat ini yang sedang bersiar, saat ini, berbahagialah, bersukacitalah, bersyukurlah bahwa kita bisa mendengar tentang iman ini. Bisa melihat tentang iman ini, terutama Ekaristi yang adalah tubuh dan darah Tuhan sendiri. Dan bisa bertumbuh karena iman ini. Karena iman kita akan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagaimana yang diajarkan oleh gereja Katolik. Mari saudara-saudari yang terkasih, iman ini adalah harta kekayaan yang tak terhingga. Jangan kita tukar dengan apapun. Para rasul, para martir gereja perdana, para martir-martir yang hidup sebelum kita, santo-santa, hidup mereka diubahkan oleh iman ini. Bahkan rela mati karena iman ini. Karena mereka tahu iman akan Allah ini mengubah hidup mereka dan memberikan kepada mereka harapan akan hidup kekal. Dan memampukan mereka untuk semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mari kita bersyukur dengan iman yang telah kita miliki.
Kita berbahagia dengan iman yang kita miliki. Kita rayakan iman kita. Dan mari kita hidupi iman kita. Sehingga semakin banyak orang ingin mengenal Dia dan kagum akan Dia. Tuhan Yesus memberkati.